무슨? Lee tanpa ampun langsung menabrak Sanjin yang untungnya pada saat itu tidak terlalu fatal tetapi ada beberapa patahan di dalam tubuhnya. Singkat waktu Sanjin pun segera dibawa ke rumah sakit. Jaksa Park mengatakan kepada Lee apakah boleh seorang hakim melakukan hal ini dan Lee pun hanya bisa terdiam. Keesokan paginya, Lee dipanggil oleh atasannya. Saat itu si atasan mengatakan bahwa Lee sangat bagus dalam menjalankan misi ataupun tugasnya. Tetapi sayangnya Lee tidak bisa mengambil kasus ini karena dia masih hakim baru. Benar sekali guys, karena Lee ini tuh kan pada zaman itu masih hakim newbie banget dan kasus pembunuh berantai itu harus ditangani sama ketua hakim atau yang lebih senior lah. Nah untuk Lee itu sendiri paling kayak kasus-kasus kecil seperti pencurian dan juga lain-lain. Di lain sisi, terlihat ada seorang ketua bernama Baek Ki-sok. Dia adalah ketua pengadilan di tempat Lee bekerja. Dia dihampiri oleh salah satu dewan yang ada di daerah tersebut. Si dewan meminta kepada Baek agar bisa mengurus orang yang demo dan meminta Baek menuntut mereka. Tetapi untungnya Baek adalah orang yang jujur. Dia tidak mau diperintah apalagi disuap gitu kan. Setelah dipermalukan seperti itu, tentu saja si Dewan marah-marah dan akhirnya Baek pun mengusir si Dewan agar mereka tidak bertemu lagi. Singkat waktu setelah Dewan keluar, masuklah Lee. Lee mengatakan, kenapa Bapak memanggil saya? Dan usut punya usut, Baek ini tuh sangat-sangat bangga terhadap kinerja Lee yang begitu luar biasa. Padahal dia masih hakim baru, nggak tahu aja dia hakim senior dari masa depan. Dan di sini Hakim Lee meminta agar dia diberi kelebihan gitu untuk bisa menangani kasus dari Shinjin sampai akhir. Dan untungnya pada saat itu Pak Baek pun mengiyakan. 제가 이어가고 싶습니다. Kang mulai tertarik terhadap Lee. Dia meminta asistennya agar mencari tahu lagi apakah Lee ini bisa dijadikan sebagai sekutu. Setelah itu mereka segera bergegas pergi dan usut punya usut mereka bertemu dengan mantan ayah mertua Lee yang bernama Pak Sang-chul. Sang-chul ini pada saat itu ya firma hukumnya udah terkenal juga guys, tapi sayangnya kinerja dari para pengacara itu nggak cukup baik. Firma Hanel sudah mengambil 12 kasus besar tetapi tidak ada satupun menang dan di sini tentu saja Pak Sang-chul meminta tolong terhadap Kang agar bisa mencari pengacara atau hakim yang bisa pro sama mereka lah gitu kan. Dan itulah tujuan mereka untuk berkumpul karena tentu saja ingin mencari sekutu dan bisa lebih kuat satu sama lain. Dan pada akhirnya Kang pun mau membantu Sang-chul untuk menangani kasus ke-13 agar kasus tersebut sukses. 그래봐야 지가 어쩌겠습니까? 길들여줘. 젓가락질 제대로 한 상을 줘. Hari pengadilan Sangjin pun telah tiba. Saat itu dia langsung duduk dalam kondisi patah tulang, patah leher lah gitu kan. Dan pada akhirnya Lee pun langsung berbicara. Dia mengatakan tentu saja setiap korban dari si Sangjin ini sangat marah. Ditambah ada beberapa anak gadis yang tidak bersalah baru saja memasuki usia 20. Ada seorang nenek juga yang telah dibunuh tanpa ampun. Dan di sisi lain ada seorang anak yang baru saja menjenjang ke pernikahan tetapi tidak bisa karena sudah direnggut nyawanya oleh si Sangjin. Oleh karena itulah sebelumnya Lee juga sempat bertemu dengan para pihak keluarga dan meminta mereka agar segera menghadiri persidangan Sangjin nanti dan untungnya satu persatu keluarga pun telah hadir. Oleh karena itulah Lee mengatakan setiap keluarga korban berhak untuk membenci Sangjin karena itulah yang bisa mereka lakukan setelah kehilangan putra atau orang tua yang tercinta. Dan saat itu Lee pun akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Sangjin. Di sisi lain tentu saja Sangjin mengancam korban yang selamat untuk menjadi kaki tangannya. Kalau tidak maka dia akan membunuh keluarganya. Oleh karena itulah semua perbuatan dari Sangjin sangat luar biasa biadab. Setelah mendengar keputusan dari hakim, semua keluarga korban pun sangat bahagia. 굿바이다, 개새끼야. 그리고 금지대로 해도 사용이 합당하다고 판단했으니까요.
Setelah Lee keluar dari kantor, dia melihat Kim tengah berbicara dengan asisten Kang. Dia bertanya bagaimana kabar dari Baek Ki-seok, yaitu ketua di majelis hakim. Dan ya guys, Kang ini tuh emang udah lama berkenalan sama Kim dan Kim dijadikan sebagai mata-mata. Di sini Lee baru menyadarinya. Singkat waktu, akhirnya Lee pun pulang, tetapi di tengah perjalanan dia membuntuti si asisten sampai mereka berakhir di salah satu restoran dan melihat Kang keluar dari mobilnya. Lalu di dalam restoran, pada saat itu Kang berkata kepada asistennya bagaimana mereka harus mengurus si Pak Baek ini. Karena Pak Baek adalah seorang hakim yang jujur gitu kan guys. Dan pasti kedepannya akan mengganggu pekerjaan dari Kang yang penuh dengan kotor. Singkat waktu akhirnya mereka memutuskan untuk menaiki Baek ke Mahkamah Agung. Dan di situ dia punya kekuasaan tapi nggak bisa mengambil keputusan yang tepat karena ada beberapa pihak lagi gitu. Oleh karena itulah nanti lama-kelamaan pasti cakar dari Pak Baek ini akan tumpul dengan sendirinya dan dia menyerah sampai pada akhirnya dia mengundurkan diri. 이번에 Setelah itu, Lee pulang ke rumah ibunya. Dia langsung memeluk ibunya seolah-olah sudah lama sekali tidak berjumpaan. Saat itu ibu Lee juga beranggapan kenapa putranya agak aneh gitu kan sikapnya. Lee juga saat itu berbicara sangat hangat, penuh perhatian, dan dia juga sempat menolong si ibu. Tetapi pada saat ayah pulang, tentu saja Lee merasa sakit sesak di dadanya karena kejadian di masa lalu dan juga di masa depan. Bahkan Lee mengatakan saat itu dia masih belum berani melihat mata ayah secara langsung. Keesokan di kantor, Pak Baek menginginkan agar Lee mengambil salah satu kasus yang agak rumit juga karena dia ingin gitu melihat bagaimanakah Lee ini bisa menanganinya, apakah sehebat yang telah dia lihat. Pada akhirnya kita beralih dulu ke salah satu kasus di mana ada dua sejoli yang akan menikah tetapi sayangnya terjadi kecelakaan sehingga membuat pengantin wanita meninggal dunia. Di sini keluarga merasa curiga setelah melihat si wanita tadi mengambil uang asuransi yang begitu banyak jika terjadi kecelakaan dan nanti asuransinya akan cair dan itu diperuntukkan oleh calon tunangannya. Tentu saja pihak keluarga merasa curiga karena ada ibu dan ayahnya kenapa harus diberi ke si calon. Oleh karena itulah mereka menyeret si calon untuk berkata jujur dan ingin tahu kebenaran pada hari itu. 잡자마자 깡치가 웬 말이냐? 어? 네. 아 근데 병이다 병. 어? Di sini Lee sekarang dia ingin memastikan apakah kecelakaan yang dibuat sama si calon pria itu beneran terjadi secara alami atau disengaja. Tetapi tentu saja tikungan yang begitu menajam pasti ada tanda-tanda pengereman dan tidak mungkin dong mereka langsung nyeblus aja ke dalam jurang. 못 뛰었다는 사실과 보험금 수령인이 박혁준. Tidak lama dari situ, tiba-tiba Lee dihampiri sama satu wartawan yang bernama Song dan Lee mengingat wartawan ini karena di masa depan dia juga sering sekali membututi ke persidangan dan juga di tempat lainnya. Di sini Song sebagai newbie juga langsung memberikan kartu namanya dan dia si Lee ini tuh masih belum berbicara gitu kan. Pada saat itu Song mengira Lee ini adalah seorang detektif. Dia langsung mengatakan bahwa si calon pengantin wanita adalah temanku dan aku yakin banget kalau si calon suaminya inilah yang ngebunuh hanya untuk mendapatkan asuransi keuangan sebanyak 1,2 miliar won. Oleh karena itulah Pak Detektif tolong banget ditindaklanjuti kasus ini. Aku pengen kebenaran gitu kan. Ya di sini Lee yang nggak sempat ngomong cuma iya-iyain aja. 네, 판사님이 뭐 시상 아니 언덕길도 있는데 Dan betapa terkejutnya Lee melihat nenek Nayong pada saat ini ada di tempat kerja ibunya. Di sini tentu saja Lee merasa bersalah atas keputusan yang telah ia ambil terhadap Nayong dan pada akhirnya Lee ingin membalas semua kejahatannya dengan cara membuat minuman sebuah kopi instan gitu. Lalu Lee sempat menangis sambil meminta maaf. Nenek Nayong merasa curiga ngapain minta maaf cuman karena kopi. Lalu Lee mengatakan kopinya terlalu encer dan itu tidak baik untuk nenek. Di sini tentu saja hanyalah kilah dari Lee. Nggak mungkin dong dia bilang di masa depan aku nuntut cucu kamu nggak bersalah ini itu gitu kan. 두 분이서 하세요. 맛있게 드세요.
Di lain tempat, mereka bertiga tengah makan malam lagi-lagi membicarakan bagaimana menyingkirkan Pak Baek. Tentu saja saat itu Pak Kang meminta saran dari Kim. Kim akhirnya menunjukkan satu air putih dan menuangkan beberapa kecap asin. Dia mengatakan jika air jernih yang tercemar tentu saja nanti dia ikutan bau. Oleh karena itulah kita tunggu saja sampai Pak Baek ini ikut-ikutan juga menjadi kotor seperti mereka. Setelah mendengar hal itu, tentu saja Pak Kang merasa senang, tetapi setelah Pak Kang, Kim merasa dia tidak diminati atau nggak terlalu diperhatikan, di mana saat lagi makan malam aja Pak Kang masih lupa namanya dan mengingat nama Lee. Dan di sini dia mengetahui cuman dimanfaatin aja, cuman si asisten mengatakan mungkin Pak Kang lagi capek, oleh karena itu dia nggak ingat nama kamu, udahlah nggak usah dipikirin gitu kan. 달라라꺼. 유통기한 지났다고 4년 동안 등록금 돈도 벌고 2배 장사야? Keesokan paginya, Lee baru saja terbangun dan dia lagi-lagi terkejut karena masih ada di tahun 2025. Saat itu Lee langsung bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk kedua orang tuanya. Tidak sampai di situ aja, Lee juga memberikan 2 kotak vitamin segitu untuk menjaga kesehatan ayah dan ibu. Dan di sini tentu saja mereka berdua sangat bahagia. Singkat cerita, setelah Lee pergi kerja, di tempat kerja ayah dan ibu merasa aneh dengan sikap anaknya. Cuman ya udahlah, mungkin ya kepribadian baru gitu Bu. Dan disinilah Lee sekarang, dia ditelepon oleh si atasan dengan mengatakan Lee akan dijanji temu dengan anak dari grup Henal. Ya guys, itu adalah istrinya di masa depan. Dan seperti biasa, Lee akan diminta untuk bertemu dan nanti mereka akan segera menikah. Dan untuk apa? Tentu saja hanya untuk pekerjaan. Tetapi di kehidupan kali ini Lee akan berubah. Dia tidak mau diperbudak lagi. Saat itu Lee tahu si putri Henal ini atau Sehi ini akan telat 1 jam. Oleh karena itu dia nggak nyampe dulu ke restoran. Lee ada di tempat lain dan setelah Sehi datang dia terkejut gitu kan. Loh kok Lee-nya nggak ada? Dan dia menyadari bahwa dia sedang menunggu Lee. Setelah itu saat Sehi udah di posisi muak menunggu, tiba-tiba Lee bilang maaf ya aku kayaknya butuh waktu lebih. Dan mau nggak mau akhirnya si Sehi pun menunggu. Setelah itu Sehi udah moodnya rusak parah, dia segera pergi. Tetapi saat itu salah satu waiters tidak sengaja menumpahkan baju kepakaiannya. Lee yang saat itu juga sudah datang, ditambah Sehi yang marah besar gitu kan. Saat itu langsung mengatakan kepada si mbak pelayan, emang kamu mampu bayar baju aku walaupun kamu udah minta maaf, minimal kamu harus membayar baju aku sebesar 12 juta won. Mendengar hal itu si mbak pelayan gak ada uang, dia cuma mampu bayar laundrynya aja. Dan di sini Sehi udah memuncak banget kemarahannya sampai dia akan menampar si mbak pelayan dan tiba-tiba Lee-nya yang ditampar. Saat itu Lee langsung mengacam dengan ini adalah penyerangan dan bisa aja si Sehi ini tuh dipenjara. Tetapi Sehi yang gak mau nama baiknya tercemar apalagi ketahuan ayahnya, akhirnya mau menuruti permintaan dari Lee, yaitu minta maaf kepada si mbak waiters dan dia akan mengampuni Sehi. Sehi pun gak bisa melakukan apa-apa, dia pun segera meminta maaf dan akhirnya mereka pun berpisah. 안 될 겁니다. 대법원 정하셔. Pak Kang langsung menelpon salah satu kandidat yang akan dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pak Kang mengatakan jika kamu terpilih jangan lupa siapa yang menyerahkan jabatan itu. Di lain sisi Pak Baek juga ditelepon dan dia juga sudah mengetahui akan dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Akhirnya kembali lagi keluar, sudah banyak sekali berita yang menampilkan si tunangan yang membunuh tunangannya akibat uang 1,2 miliar won dan itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Korea. Kemudian di lain sisi Sehi dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena bisa-bisanya di kencan pertamanya videonya viral akibat menampar seorang hakim. Di kantor terlihat Kim juga penasaran apakah benar Lee yang ada di video tersebut karena viral banget gitu kan. Dan terlihat di sini Kim merasa tidak senang kenapa Lee yang direkomendasikan untuk berkencan dengan anak bungsu dari firma Hanel. 왜 그래? 어? Karena
Karena ini adalah kasus besar pertama Lee, banyak sekali hakim senior datang, begitu juga dengan ketua BEK. Dia ingin menyaksikan secara langsung bagaimana Lee ini menangani kasus yang begitu rumit ini. Akhirnya persidangan pun segera dimulai, di mana ada salah satu saksi yaitu sepupu dari si pengantin wanita, kita sebut saja bernama Ayu. Di sini Ayu mengatakan bahwa dia tidak tahu pengantin wanita mengambil uang asuransi dan juga tidak tahu uangnya akan diberikan kepada si calon pengantin pria. Di sini Lee terus mencerca beberapa pertanyaan dan akhirnya dia mengatakan, apakah kamu mempunyai handphone? Dan tentu saja Lee ingin memeriksa handphonenya untuk melihat apakah ada barang bukti yang terlewat. Ayu mengatakan handphonenya hilang beberapa waktu terakhir dan dia masih belum menemukan si handphone. Singkat waktu, pada akhirnya di sini tiba-tiba handphone berdering di ruangan sidang. Mereka yang ada di situ langsung mencari itu handphone siapa. Dan pada saat itu Lee mengatakan kepada Ayu, silahkan diangkat aja teleponnya, nggak apa-apa kok. Dan benar saja handphone Ayu nggak menghilang dan itu adalah telepon dari Hakim Lee. 받으셔도 됩니다. 여보세요? Dan betapa terkejutnya orang yang ada di dalam ruangan tersebut karena pada saat itu handphone dari Ayu masih ada. Dan waktu pas mereka buka handphonenya, semakin terkejut karena ternyata Ayu dan juga si calon pengantin pria, kita sebut saja Putra, adalah sepasang kekasih. Dan mereka bertanya-tanya kenapa Putra Ayu menjalani hubungan, apakah mereka berselingkuh atau lain-lainnya. Lalu di sini Putra menjelaskan dengan penuh amarah, awalnya hubungannya dengan Ayu adalah resmi gitu guys, nggak selingkuh sama sekali. Mereka berpacaran sampai pada akhirnya Ayu memperkenalkan sepupunya yang bernama Seni, yaitu si calon pengantin wanita. Dan pada akhirnya setelah mereka cukup berkenalan, di sini Putra khilaf dan berselingkuh dengan Senhi sampai terjadi suatu tragedi di mana Senhi hamil. Dan pada akhirnya Senhi meminta pertanggungjawaban dari Putra. Tetapi setelah mendekati hari pernikahan, Putra mengetahui fakta yang begitu menyakitkan bahwa Senhi nggak hamil sama sekali guys, melainkan dia hanya pura-pura agar bisa memisahkan Putra dan juga Ayu. Ayu yang saat itu juga begitu syok karena tiba-tiba diputuskan, mengatakan kenapa kamu begitu jahat. Dan pada akhirnya semua tragedi mengerikan itu terjadi. Pak Kang juga sudah mengetahui bahwa Lee ini tuh adalah hakim yang begitu hebat dan dia juga mulai sangat tertarik terhadap Lee sampai bisa memecahkan kasus yang begitu rumit. Begitu juga di media sosial pada heboh guys karena dikira cuman karena uang asuransi, ternyata tidak. Lalu kita diperlihatkan di hari kecelakaan. Putra yang saat itu gelap mata langsung menancap gas dan pada akhirnya dia melepaskan sabuk pengaman dari Senhi dan mobil pun terjatuh ke jurang. Itulah kenapa luka di Senhi begitu fatal dan di Putra masih berhasil selamat. Mendengar hal itu tentu saja Nayeon begitu sangat terkejut karena dia tidak tahu Senhi akan senekat itu merebut pacar sepupunya sendiri. Saat itu Hakim Lee juga banyak berterima kasih karena udah sempat memberikan kontak dari Ayu dan di sini mereka pun bertukaran nomor kontak dan di sini Hakim Lee mengatakan jika terjadi sesuatu nggak apa-apa hubungi aja aku. 질투와 욕심에 눈이 멀어 서로가 서로. Lee dipanggil lagi sama Pak Bek. Pak Bek langsung menunjukkan ada 2 kasus dan Lee boleh memilih kasus yang mana dia sukai karena kasus itu akan naik ke Mahkamah Agung. Saat itu Pak Bek juga mengajak Lee untuk pindah ke Seoul, tapi Lee tahu gitu kan bahwa di masa depan Pak Bek ini akan mengundurkan diri. Oleh karena itulah dia tidak mau pergi ke Seoul dan ingin belajar lagi lebih banyak di sini. Pak Bek tentu saja agak merasa heran gitu, dimana semua hakim tuh pengen banget langsung ke Seoul, nggak mau berlama-lama di kota pinggiran. Tetapi di sini Lee memantapkan diri karena dia ingin mencegah Pak Bek untuk pergi ke Seoul dan menjadi ketua Mahkamah Agung karena itu adalah akhir dari karirnya. 대법관이 되면 서울로 부를 생각이었는데.
Setelah menolak, tentu saja si atasan langsung mencari Lee sampai Lee harus bersembunyi dan atasan menemukannya. Di sini atasan mengatakan, kenapa kamu menolak kesempatan yang begitu bagus? Tetapi Lee lagi-lagi mengatakan dia ingin belajar lebih banyak dari atasan dan atasan pun tidak bisa memaksa kehendak dari Lee. Singkat waktu, tiba-tiba Lee ditelepon oleh Nayeon. Dia meminta tolong karena ayahnya dituduh telah mencuri sesuatu barang di rumah direktur rumah sakit. Kita sebut saja rumah sakit X gitu ya. Di sini si ayah dipaksa untuk mengaku, tetapi ayahnya nggak mencuri dan nggak tahu barang apa yang hilang. Kemudian di kantor Pak Kang, dia juga sudah menerima kabar bahwa ada kehilangan di rumah direktur dan gongnya adalah bukan emas maupun uang yang mereka khawatir, tetapi ada surat buku rekening besar di mana semua hasil korupsi petinggi yang ada di Korea sudah tertulis di situ dan tentu saja mereka sangat khawatir dan harus mencari tahu di manakah buku rekening besar tersebut berada. Pak Kang juga bertanya kapan buku besar tersebut diperbaharui kepada si direktur dan di sini Pak Kang akan berusaha mencari buku besar tersebut agar tidak jatuh ke orang yang tidak diinginkan. Kemudian kembali lagi kepada Sehi yang begitu frustasi karena dia masih belum mendapati kabar dari Lee. Tidak lama dari situ, Sehi segera pergi ke kantor kakaknya. Mereka membicarakan kenapa ayah begitu sangat suka terhadap kakak tertua yang bernama Hana. Di sini tentu saja ayah ingin mengetes anak-anaknya yang bisa mewarisi firma hukum Hanel ini. Singkat cerita, pada saat itu Sehi juga melihat handphonenya yang masih penuh dengan video viral saat dia menampar Hakim Lee. 짜증나. 해날로 본 막내딸. Kemudian di lain sisi terlihat ada seorang pria yang sudah digantung terbalik dan dia akan dibunuh seolah-olah dia adalah bunuh diri. Bahkan saat itu mereka sudah menyiapkan surat wasiatnya. Tetapi betapa terkejutnya kita, ternyata pria ini ada berhubungan dengan Pak Kang. Dan ya guys, ini adalah pria nggak tahu apa masalahnya, tetapi dia meminta maaf. Tetapi pada saat itu Pak Kang memaafkan tapi tidak untuk nyawanya. Dan si pria ini pun langsung dibunuh. Itu tandanya Pak Kang ini tuh nggak hanya bengis dan juga licik, dia gak segan-segan untuk menyingkirkan orang yang tidak berguna lagi di dalam kehidupannya. 인산에 체질이 생길 수도 있겠어. 경찰에 Disinilah Nayeon sekarang dia pergi ke tempat kerja ayahnya. Saat itu Nayeon begitu terkejut karena ayahnya akan dipukuli habis-habisan untuk mengakui perbuatannya. Nayeon berkata ini adalah perbuatan ilegal karena menahan ayahnya, bahkan juga sempat menyiksa. Saat itu Nayeon terus mengatakan semua tentang hukum sampai pada saat itu salah satu dari mereka merasa bingung gitu kan, kamu emang siapa, pengacara, jaksa kah? Nayeon dengan pedenya mengatakan bahwa aku adalah seorang wartawan. Di sini karena handphone Nayeon sudah diambil dan akhirnya telepon pun terputus kepada Hakim Lee, akhirnya Nayeon juga sempat didorong sampai terjatuh dan handphonenya juga hancur. Setelah mendorong Nayeon sampai terjatuh, untungnya saat itu Lee langsung datang dan dia langsung berkata akan mendakwa si Sapam dengan banyak sekali dakwaan seperti merusak properti, pengancaman, pelecehan, dan juga penyiksaan, masih banyak lainnya. Di sini si Sapam merasa aneh gitu kan, emang kamu siapa gitu. Dan di sini akhirnya Lee mengatakan jika kamu pergi ke persidangan pasti ada orang yang duduk di atas dengan memakai jubah merah. Dan akhirnya mereka mengetahui Lee adalah seorang hakim. Saat itu si Sapam hanya mengatakan dia hanya menjalankan tugasnya dan mereka juga dipaksa untuk mencari tahu di manakah keberadaan si pencuri itu. Di sini karena tidak mau urusan panjang, akhirnya Lee hanya meminta uang mereka semua sebagai ganti rugi telah menghancurkan handphone dari Nayeon. 이것부터, 응? 잡아간다고 하는 거 이거 불법이잖아. 이상한 거 아시죠? 아니야. Nayeon mengucapkan banyak sekali terima kasih dan dia izin pamit pergi. Saat itu, Lee juga menerima telepon dari Jung Ho dengan mengatakan apakah perjalananmu lancar. Dan disinilah Jung Ho sekarang kelihatannya dia kayak preman barbar gitu ya guys. Dan ternyata Jung Ho adalah preman yang begitu baik hati. Dia adalah seorang rentenir juga, tapi bukan rentenir jahat gitu kan yang menghisap. Di sini Jung Ho menyadari orang yang meminjamnya adalah rata-rata yang berpenghasilan pas-pasan dan juga penjual yang ada di pasar. Oleh karena
Karena itulah untuk mengurangi hutang, Jungho akan makan di tempat mereka berjualan dan nanti hutangnya akan dipotong dari mereka berapa banyak makanan gitu. Tentu saja itu akan membuat Jungho bangkrut, tetapi dia tidak merasa terbebani. Singkat waktu akhirnya Lee juga sudah sampai, mereka langsung berpelukan temu kangen. Jungho juga sempat memperkenalkan Lee kepada anak buahnya. Disinilah mereka sekarang. Jungho pada saat itu ingin mempromosikan pasar agar lebih banyak orang yang datang gitu kan. Lee merasa heran kepada Jungho, kenapa kamu terlalu baik hati, apakah nggak bangkrut gitu. Di sini Jungho mengatakan, kamu nggak tahu aja ya, aku tuh punya bisnis di Seoul ini tuh ada 4, mulai dari tempat lotrai, kemudian ada permainan gitu guys, lalu tempat karaoke, dan juga dia mengelola minimarket. Dan tentu saja Jungho nggak boleh atau nggak mungkin bangkrut secepat itu. Jungho pada saat itu bertanya, ngapain Lee jauh-jauh ke Seoul, pasti ada sesuatu yang penting. Lalu di sini Lee akhirnya jujur, dia mengatakan bahwa saat ini dia ingin mencari sebuah buku rekening yang baru-baru ini dirampok di salah satu rumah direktur, dan Lee sangat membutuhkan buku tersebut. Dan pada akhirnya Jungho pun mengerti, dia akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari si buku rekening tersebut. Singkat waktu Jungho juga bertanya, apakah kamu teringat akan masa lalu? Di sini kita dibawa saat Lee kecil. Dia adalah seorang anak yang miskin kalau bisa dibilang ya guys, pas-pasan banget. Sampai semua teman dari Lee ini tuh udah mendapatkan mainan, Lee nggak mendapatkan mainan karena pada saat itu ayahnya masih belum digaji-gaji. Dan akhirnya Lee yang ingin sekali mendapatkan mainan, mencuri mainan. Singkat waktu saat Lee sudah dewasa, waktu pas itu dia juga butuh uang masuk dan akhirnya mengambil pekerjaan kotor dengan cara memukuli orang-orang yang berdemo. Dan di sini Lee begitu terkejut melihat ayahnya yang dipukul sampai pingsan karena polisi sudah datang. Mau tidak mau, Lee pada saat itu segera kabur meninggalkan ayahnya. Dan di sini ayahnya pun didakwa karena telah melakukan sebuah demo yang ilegal gitu dan dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara. Lee juga begitu sakit hati akan dakwaan tersebut karena si hakim ini tuh mendapatkan klaim palsu dan ayahnya juga dinyatakan di hari kejadian kabur, sedangkan enggak kan guys, ayahnya terjatuh pingsan. Lee juga mau menjadi saksi, nggak berani, takut ayahnya kecewa akan perbuatannya. Dan fakta, Lee meninggalkan ayahnya pada hari itu dan Lee pun hanya bisa menangis. 서울중앙지검 특수 님들은 자해 공갈도 하시나 봐. Betapa terkejutnya Lee melihat ada jaksa Jina di hadapannya yang saat itu ingin menangkap si Pak Jang. Dan di sini Lee menyadari bahwa jaksa Jina sepertinya sangat dendam terhadap Pak Jang karena udah berpuluh-puluh tahun dia masih gagal menangkap si Pak Jang ini. Singkat waktu Pak Kang juga sudah mengetahui Jang saat ini ditangkap sama jaksa Jina. Dan disinilah si jaksa Jina sekarang dia akan menginterogasi, tapi pada saat itu dia terus ditelepon oleh atasannya dan memintai agar jaksa Jina pergi ke kantornya. Si atasan mengatakan bahwa biarkan Pak Jang untuk tidur malam ini. 언제는 긴급 체포하라며. 지금 장태식 대표가 대표 오늘은 그냥 재우고 그 자료 넘어오면 Di Film Hanel mereka juga tengah membicarakan bahwa Pak Jang ini lagi ditangkap dan tiba-tiba muncullah Sehi. Sehi merasa dia itu kayak dianggurin gitu, setiap ada hal penting pasti dia tidak dilibatkan. Saat itu ayahnya langsung teringat bagaimana kencan Sehi kepada Hakim Lee. Apakah mereka baik-baik saja? Di sini tentu saja Sehi nggak bisa berbuat apa-apa karena Lee masih belum menghubunginya. Dan ini adalah kesempatan emas untuk mencari pacar Hakim agar bisa pro terhadap firma Hanel ini. Singkat cerita, bisa kita lihat semua berita sudah menunjukkan bahwa anak dari perusahaan S sudah ditangkap yaitu Pak Jang, tapi perusahaan S masih menolak dan mengatakan mereka tidak terlibat dengan penggelapan dana. Di sini tentu saja ayah dari Lee mengatakan bahwa lagi-lagi mereka terbebas dan ya mereka adalah orang kaya dan pasti orang miskin seperti kita tidak kebal akan hukum. Di kamar akhirnya Lee mengetahui bahwa ayahnya sempat disuap juga dengan uang perdamaian dan pada saat itu Lee merasa gagal sebagai anak karena tidak mengetahui apapun tentang kedua orang tuanya.
Dan ya guys, ternyata kedua orang ini adalah pencuri di rumah direktur. Mereka benar adanya mencuri semua barang seperti emas, uang. Dan pada saat itu si Jung Ho mengatakan, apakah kalian menemukan satu buah buku hitam? Dan di sini si berambut oranye mengungkapkan, kami dapat. Tapi pada saat itu karena merasa ini gak berharga, akhirnya mereka membuang buku tersebut. Keesokan paginya, Nenek Nayong sudah mengambil buku itu dan mereka baru saja sampai di tempat pembuangan dan tentu saja si buku sudah menghilang. Pada saat ini Song Chul langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari buku rekening berwarna hitam dan pada saat itu mereka langsung berpencar. Di sisi lain, pria yang sudah menculik para ojol yaitu si pencuri juga sudah mengikat mereka dengan baik dan waktu pas ini bisa kita lihat Lee DKK terus mencari si buku sampai pada akhirnya Lee menerima telepon dari ibunya. Ibu mengatakan bahwa nenek dari Nayong mendapatkan buku rekening hitam dan kayaknya ini penting deh. 들어왔는데 그 안에 장 Dan betapa terkejutnya Gina, ternyata ada seorang polisi yang sudah membocorkan semua penangkapan dari si Pak Jang ini. Itulah kenapa mereka selalu bisa terhindar dari hukum. Bahkan saat itu atasan juga meminta agar Pak Jang segera dipulangkan agar nama jaksa tidak tercoreng. Singkat waktu bisa kita lihat si penculik sudah melihat bahwa Lee sudah memegang buku hitam tersebut dan tidak lama dari situ Lee langsung konferensi pers dengan mengatakan bahwa di negara Korea pasti wajib hukumnya bagi seorang pria untuk menjalani wajib militer. Tapi sayangnya ada petinggi di atas sana yang menghindar, bahkan mereka tidak mematuhi aturan tersebut. Dan Lee akan membacakan nama-nama dan juga statusnya. Dan betapa terkejutnya kita, banyak sekali orang kalangan atas yang ikut andil seperti ketua partai, ketua dewan, bahkan dari Mahkamah Agung juga. 상응하는 엄중한 형벌을 대한중신당 주후원 대표 이를 교사, 방조하거나